Let's kepo. Ngomong Mas, kowe kok terlihat sedih dan lemas hari Lesu. ini. Kehidupan ini semakin rumit. Iya ya, aku juga Tambah lagi kita sedang mikirin pilpres ini. Iya, semakin mendekati. Makin mendekati, makin membuat kita berdebar. Terus kan isunya mau ini jadwal pencalonan mau dipercepat kan, ya kan? Itu juga membuat kita pening sebenarnya. Kira-kira siapa aja nih yang maju nih? Nih terus kenapa kok tumben langsung ada 2 orang di sini? Soalnya kalau kita panggil itu kelamaan. Jadi memang sudah kita set ada di sini. Karena publik itu sudah tahu siapa yang akan kita panggil. Oh, iya itu aja ya udah. Nggak usah gimmick lagi ya. Makanya dua orang ini yang kita panggil. Dan mungkin itu juga yang membuat saya lesu. Karena 2 orang ini terus yang kita Kelihatan berat sih tapi diskusinya kalau ada mereka. Sekarang aja ya. Sepertinya tidak diinginkan. Tidak dingin. Jadi kawan-kawan K-pop, hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang kan biasanya ringan tapi berbobot. Tapi kalau sekarang ini berbobot tapi ringan. Nah, bobotnya dulu ya yang lebih banyak. Nah, kita ngomongin soal prediksi pemenang Pilpres di 2024 bersama Mas Nofri dan Mas Dimas. Tepuk tangan dong. Yang semangat dong. Ribuan masa gaib. Iya kan? Lip, tanya Lip. Atau kita aja yang nanya. Waduh, Hanya mereka ini lagi Gantian, mengalami apa fase depresot. Depresi. Karena kita berusaha memikirkan siapa yang akan nanti tuh nyalon itu Dan memimpin negeri ini. bangsa ini. Dan Ya, negeri ini mau dibawa kemana? Kira-kira kalau dari sisi klinik ada pandangan nggak Mas Dimas? Sebenarnya kalau mau melihat siapa yang nyalon itu sebenarnya gampang. Ya. Kan udah deket nih ya. Udah dekat. Udah deket. Kita datang ke sebuah salon. Oh, nyalon. Di situ kita akan melihat. Kayak aku makin lemas deh. Bisa lihat siapa yang nyalon, Oke. sedang menyalon. Hai. Iya, menyalon. Nyalon. Bener juga ini. Mas Dimas kan habis nyalon ya kebetulan. Iya. Jadi saya termasuk yang nyalon kemarin. Pantesan wajahnya hari ini agak cerah. Yang di salon Biasanya sumuk ya. oh iya semu. Nah, ini kebetulan kita juga kedatangan Mas Nofri. Mas Nofri ini nggak tahu ini buku apa ini Mas Nofri. Oh iya, ini Kok tiba-tiba biasanya itu kita nggak ada set buku ya, tapi untuk edisi kali ini Mas Nofri membawa buku. Kita mau ini kok book club. Book club. Hari ini temanya agak lebih serius, agak lebih ilmiah, makanya Mas Nofri membawa buku. Mungkin Mas Nofri bisa menjelaskan buku apa ini Mas Nofri? Oh, ini buku juga nemu tadi pas masuk gitu. Suruh jelasin Asal nyangking aja. ya. Asal Judulnya nyangking ya. The Structure of Sociological Theory by Jonathan H. Bahasa Inggrisnya It's Turner. Mas. Hah? Olive itu udah lama nggak kuliah. Deket-deket orang pegang buku nguap. Nguap tuh. Wih. Orang-orang tuh udah gak menyadari ini loh. Ini nggak sopan. Kenapa sih Nggak diperjelas? Aku nggak tahu. Lulusan mana? Kenapa sih Jurusan gitu? apa? Kampus apa? Coba kita tanya. Mbak Olive, lulusan mana itu? Adalah sebuah kampus. Sebuah kampus di Yogyakarta ya? Di Yogyakarta, tidak swasta. Tidak swasta. Negeri ya? Spesifik sekali. Ya. Apa ini Mas Nofri isinya? Ya, sebenarnya aku pengen ngomong sih soal kalau di kalangan ilmuwan sosial politik gitu ya, punya perangkat teori ya, perangkat teori-teori untuk melihat kemungkinan ya, kemungkinan siapa yang akan menang. Berarti membaca peluang kayak matematika gitu ya sebenarnya? Ya bisa jadi dari sisi itu ya bisa ya, hubungan sebab akibat gitu ya, fisika politiknya kayak apa. Ini ngomong sosiologi, ngomong sosial, fisika jadinya. Iya kan, maksudnya kalau dari sisi matematis kan kita juga mempelajari peluang kan, termasuk Kakak Dimas kan juga mempelajari ilmu-ilmu kuantitatif, itu kan analisis kuantitatif ini nanti
larinya bakal kemana, suara ini nanti bakal yang menang siapa itu kan ada ilmunya. Kalau dari ilmu sosial ada juga membicarakan siapa yang akan menang nanti secara teoritis. Ya, sebenarnya itu sudah ada sejak 1940-an lah ya, perkembangan di jadi para ilmuwan sosial, sosiologi, psikologi, kemudian diikuti oleh politik gitu ya, terkait tentang perilaku pemilih. Jadi memprediksi perilaku pemilih ini mau kemana gitu ya. Nanti ada Michigan School gitu ya, kemudian dari mana? Selain Michigan School mana? UCLA. Bukan. Ini sudah kelihatan kita tidak lama belajar begini, kosong Pak. Saya tuh mewakili penonton, juga bingung. Mas Dimas apa? Michigan, kemudian apa lagi? Michigan, saya ingat namanya doang ya Mas. August Campbell. August Campbell, ya August Campbell. Kan? Colorado. Colorado. Bukan. Colorado. Ya, mazhab-mazhab ya. Ya, mazhab-mazhab perilaku politik ya. Nah itu mereka semuanya kalau dalam ilmu sosial itu di awal-awal mazhabnya masih mazhab positifis. Jadi ya ada berapa mazhab sih Mas? Ada 4 kalau dalam ya? ilmu sosial politik ada 4. Ada mazhab positivisme, mazhab humanisme, ilmu sosial, mazhab eklektik, dan mazhab post-struktural. Nah, kalau positivisme itu ngelihat ini, perilaku pemilih itu ditentukan oleh struktur sosial. Perilaku pemilih ditentukan oleh struktur sosial. Jadi individu itu nggak punya pilihan lain karena dia dipaksa oleh norma posisi sosial tertentu, misalnya kiai, pendeta yang membuat mereka harus ikut aja. Orang itu nggak punya ekspresi berarti ya? Terkondisikan sih Betul. sebenarnya. Lebih ke terkondisikan. Nah itu termasuk Michigan itu mengembangkan itu ya, menciptakan indeks IPP itu. Nah termasuk norma itu kan di dalamnya agama. Agama pasti tapi kan nggak ada ya agama memilih capres yang mana gitu kan nggak ada. Tapi kan, kemudian berkembang ada norma-norma yang diambil dari agama, kemudian mendorong, memaksa gitu ya sifatnya. Individu nggak punya pilihan kecuali aku harus milih misalnya Ganjar Prabowo misalnya. Nah itu calon ketiga yang keempat. Itu fusion gabungan Dragon Ball fusion. Iya. Oke, itu yang mazhab pertama. Mazhab kedua itu humanisme ilmu sosial. Jadi humanisme sosial itu kalau dalam teori sosial nanti ada fenomenologi, interaksionisme simbolik, etnometodologi. Ya termasuk psikologi mikro yang aliran humanis ya. Bahwa pilihan itu diserahkan atau dibentuk oleh kebebasan individual. Jadi individu itu tidak terikat oleh norma tadi. Jadi dia bisa menentukan secara bebas. Itu aliran kedua. Nah, aliran ketiga itu aliran eklektik. Nah, aliran eklektik itu menengahin antara positivisme dan humanisme tadi, yang ditentukan struktur, norma, nilai sosial itu memaksa. Kalau humanisme itu individu yang bebas, yang menentukan semuanya, berbeda. Dan eklektik itu di tengah. Yang artinya apa itu? Artinya di tengah. Oh iya. Kayaknya artinya gini. Nah, di tengah itu pengertiannya bahwa individu dan struktur itu sama-sama mempunyai kontribusi dan menciptakan perilaku. Jadi nggak bisa secara misal kita kalau kita analisis hanya berdasarkan survei gitu juga nggak bisa. Itu harus dilengkapi dengan perangkat penelitian kualitatif misalnya gitu ya. Kemudian kita analisis. Berat ya? Capek ya ngomongnya. Karena memang hari ini diskusi kita itu mendengarkan Mas Nofri aja. Agak berat ya. Dia tadi mau ngomongnya apa nih? Bukan, daripada nguap Mas. Siapa tadi yang nguap? Yang jelas bukan saya. Saya tadi agak lesu tapi setelah mendengarkan Mas Nofri itu sangat pusing tambah ya. Tambah pusing, tambah ngeluh ya. Ya, kalau di kalangan ilmu sosiologi lah khususnya gitu ya, sosiologi. Jadi ini di kalangan para pembelajar sosiologi atau sosiolog yang udah jadi ya, atau udah tua gitu. Itu nggak jadi. Ada pertanyaan gitu ya. Harusnya dia juga paham maksudnya. Saya mewakili Anda. Tadi saya juga nguap.
Saya tadi juga nguap tadi. Dia mahasiswa sosiologi yang melarikan diri dari supervisornya. Itu termasuk yang tadi Mas Nofri bilang di kalangan sosiologi tua. Sosiologi tua. Puas sekali ya. Nah ini para mahasiswa sosiologi, gue pikir juga mereka sangat sebagian sudah memahami. Nah salah satu yang perangkat teoritik yang bisa kita pakai untuk baik itu menjadi konsultan dalam politik maupun memprediksi kemungkinan ini akan kemana, pemenangnya itu siapa, itu ada di dalam mazhab eklektik. No, di tengah-tengah Di tengah-tengah itu, karena kan dia memadukan dua hal itu kan biasanya lebih damage lah ya, Ya. lebih analisnya lebih damage, lebih akurasinya juga lebih tepat. Analisnya variasinya lebih banyak yang dipakai kan. Jadi data kuantitatif atau statika data itu ya, kemudian data kualitatif itu lengkap digabungkan. Itu pendekatan fusion. Iya, fusion. Pendekatan fusion itu memang Ultra luar saya. biasa. Berarti pendekatan Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Iya. Jadi pemenangnya Ganjar Prabowo. Soalnya fusion. Oh, Oke. itu sesuai dengan teori itu tadi. Tapi kesimpulannya itu. iya, kesimpulannya. Nah, kalau tradisi eklektik ini sebenarnya ada Habermas, jadi ada teori kritis. Teori kritis. Kemudian ada Pierre Bourdieu, structuring of structure, ya. Itu sama. Jadi interplay antara aktor. Enggak, ini karet. Lebih ngaco sih. Maaf, tadi perut saya berbunyi. Enggak, ini kayaknya kena karet ini. Itu lebih ngaco sih daripada nguap. Sorry, Pak Olive. Kalau Pak Olive kan nguapnya kan di ini kan, Di atas. ekstasi, di atas. Dia di Saya itu bawah. nguap di situ. Ajaib sekali. Mohon maaf ya, kawan-kawan. Ini karena diskusinya Nah, lu belajar bentar dah. jadi yang pusing itu enggak cuma kepala saya langsung lapar. Sekujur tubuh pusing. Jadi kalau teman-teman merasa mulai agak-agak apa ya, nge-lag dengar penjelasannya Mas Nofri, teman-teman nggak sendirian. Ini adalah bagian dari efek samping belajar ilmu sosial. Tapi kalau bagi kalangan yang mempelajari sosiologi yang nanti itu sebenarnya bisa dipakai di analisis perilaku pemilih ya, prediksi siapa menangnya untuk mengelola mengelola SDM di perusahaan gitu ya. Jadi manajer SDM misalnya. Atau bahkan untuk menjadi manajer negosiasi ya, marketing yang fokus negosiasi dengan kelompok bisnis bisa dipakai gitu. Hanya makanya sangat penting. Nah, salah satu teori itu tadi kan ada ada Habermas, dan ketika teorinya ada Bourdieu structure, kemudian ada konstruksi sosial, konstruksi sosial itu Peter L. Berger. Nah, yang keempat ini yang aku milihnya ini yang paling yang bagus itu adalah teori strukturasi. Di antara beberapa teori tadi, menurut Mas Nofri yang paling bagus untuk yang paling bagus aku yang menurut Mas Nofri ya. Yang paling bagus untuk melihat apa ya, digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memprediksi pemenang ke depan itu adalah strukturasi. Jadi strukturasi itu di teori yang diciptakan oleh Anthony Giddens. Anthony Giddens. Dia orang Madura. Kok bisa? Madura dia. Madura. Pernah ke Bentar aku lihat dulu bukunya. Dari mana dia? dia dari UK ya, dari Inggris, LSE, London School of Economics. Dia itu penasehatnya Perdana Menteri atau kerajaan kan dulunya? Dia penasehatnya Perdana Menteri. Perdana Menteri. Penasehatnya Tommy. Pernah Mas jadi. Tommy Blair. Oh. Blair. Tadi aku dengernya Tommy. masuk. Padahal aku juga kepikiran. Ini kayaknya dia kangen ini sama masa-masa lalu itu. Padahal dia tidak hidup di masa itu. Ini padahal ya. Yang kangen dia ini. Tahu deh umurnya. Loh, aku nemu duit. Ajaib deh. Sulam. Itu bagaimana? Sebelum diperebutkan. Ternyata Mas Nofri itu Bisa dijelaskan nggak tuh dengan teori tiba-tiba ada uang ya? ada uang Nah, gitu? ini strukturasi itu berarti ada berkah gitu ya. Jadi kalau semakin banyak kita pakai strukturasi, nemu 50.000 gitu. Kita ngomong di mana? Wah, 50.000 lagi gitu. Jadi perbanyak teori strukturasi. Tapi sebenarnya kalau teori strukturasi itu apa toh Mas? Ya, pada dasarnya gini. Itu tadi yang pertama, bahwa teori strukturasi itu yang dilihat adalah setiap tindakan aktor ini individu maupun kelompok ya, kolektif. Setiap tindakan aktor itu merupakan hasil interplay timbal balik antara struktur yang tadi nilai norma gitu dengan kebebasan individu. Maka yang dilihat adalah tindakan, kalau istilahnya praktik
sosialnya, ya, praktik sosialnya, praktik memilih. Nah, kalau kita ingin melihat praktik memilih, berarti yang akan kita lihat adalah struktur dan agensi yang kita analisis. Nah, struktur itu ya pengertiannya sebenarnya teori pembedaannya gini. Ada struktur yang sifatnya controlling, itu tidak bisa dijangkau. Itu teori sosial kayak fakta sosial Durkheim, fungsionalisme struktural Talcott Parsons, institusionalisme teori di ilmu politik ya. Itu pengertiannya seperti itu struktur. Jadi dia tidak bisa dikendalikan oleh individu. Jadi individu itu yang dikendalikan, dikontrol gitu. Itu yang sifatnya given. Nah, given gitu ya. Unforgiven. Beda ya. Bukan itu kok lagu apa itu? Aku taunya lagu K-pop. Ada juga lagu Ada, K-pop. Ada juga lagu K-pop. Maksud gue nanya, ada. Ada juga ternyata. Itu kemudian ada struktur yang enabling. Jadi yang dia nanti menjadi modal kekuatan bagi individu-individu. Nah, ini diambil dari struktur yang kontrol tadi sebenarnya, tapi bentuknya udah disesuaikan dengan kebebasan individu untuk menafsirkannya dia. Misalnya kita tinggal di satu wilayah di pesantren misalnya gitu ya. Di situ diajarkan tentang baik, buruk, benar, salah, pemimpin siapa ya dan lain sebagainya. Tapi individu punya kebebasan untuk menafsirkan. Ya, kemudian mengambil alih itu sebagai modalitas dia untuk menafsirkan siapa sih capres yang terbaik gitu. Jadi intinya interplay lah, individu memanfaatkan kebebasan dia dengan struktur yang ada. Nah, prinsip dasarnya ngelihatnya kayak gitu. Nah, kalau kita ingin memprediksi siapa yang menang, sebenarnya secara teoretik capres-capres yang memiliki 3 hal yang disebutkan dalam teori strukturasi itu pasti menang. Apa aja itu? Pertama, Apa? aku malah gue. Oh, nunggu dia. Aku yang nunggu ya. Ada. Pertama. Kupikir dia membantu Iya. gitu kan. Itu membantu Mas tadi. Pertama. Nah, itu Mas. Aku tuh dulu baca buku Anthony Giddens waktu kuliah. Kalau nggak salah covernya warna merah itu. Baca tuh cuma sampai 2, bukan yang ini. Mungkin nih. Mungkin cuma 10 halaman aja udah. Apa? Terus ada nyebut-nyebut soal Juggernaut. Oh iya. Nggak paham saya. Juggernaut itu di buku teori modernity ya. Modernity, benar. Makanya saya cuma bisa pertama. Aku juga mendengar Anthony Giddens itu pertama langsung mules, Pak. Tadi makanya mungkin efeknya tadi keruas gitu, Pak. Ini para ini masa sosiologi kak dengerinnya jangan-jangan ikut mules Mules gitu ya, kan. keruas ya. Langsung ditutup itu Ditutup, kepo apa YouTube-nya itu Iya, ngapain Anthony Tapi Giddens. tenang aja, sudah ada ahlinya. Ya Giddens banyak bukunya ya. Aku kalau belajar di ilmu sosial, aku di sosiologi dulu, aku memang nggak suka main-main nongkrong itu nggak suka kayak Enggak suka ya? nggak suka. Sana lo ya, bukan? Iya. Yang lain pada ngafe gitu ya. Nggak suka ya? Di angkringan kafe gitu aku nggak. Warkop ya? Warkop. Aku ke perpustakaan gitu. Oh, iya. Lah nggak punya uang. Wow, Bilangnya iya. ke perpustakaan. Tak kira malah Karena dulu belum ada kafe, Mas. Ya angkringan. Ya itu, ya bukunya banyak lah, Anthony Giddens Modernity, kemudian The Constitution of Society yang strukturasi left and right movement, gitu, macam-macam gitu. Oke lah. Yang teori strukturasi tadi? Yang 3 tadi? Oh, apa 3? Modalitas capres. Oh, alah, habis gitu tuh. Jadi kalau capres ingin menang, dan kalau kita gini, kalau mereka punya 3 hal yang ada dalam teori strukturasi ini, bisa dipastikan mereka menang. Nah, nanti tinggal dibandingkan kan, capres-capres ini mereka ini aspek 3 hal ini mana yang paling kuat. Oke. kan Oh, gitu. iya. Ya kan? Contoh. Nah, 3 ini gue sebutin dulu. Yang pertama. Oh, belum contoh. Ya biar paham. Biar paham. Jelasin dulu. Oke. Yang pertama ya struktur tadi ya, atau lebih lengkapnya structural properties, perangkat struktural. Apa aja? Nah. Perangkat struktural. Jadi perangkat struktural itu isinya nanti di dalamnya ya unsur-unsurnya itu ada yang disebut dengan signifikasi. Signifikasi itu bahasa simbolik yang dia bisa merangkum karakternya, merangkum programnya, merangkum partainya, merangkum masyarakat. Jadi makna simbolik itu dan setiap capres harus memiliki kepastian signifikasi. Kalau capres kelihatan bingung, nggak jelas, itu Pahpoh gitu. ya itu kemungkinan besar akan mudah ditinggalkan. Misalnya sekarang kelihatan tinggi,
itu bisa swing, Karena dia kehilangan signifikansinya itu. kehilangan signifikasinya, signifikasi ya, signification, Sign. simbol, simbolisasi bahasa terhadap. Nah nanti di dalam signifikasi ini ada unsur-unsurnya lagi, ada struktur signifikasi populasi, demografi atau struktur sosial masyarakat lah ya. Yeah. Biasanya ini kalau dalam survei-survei kan pemilih itu cenderung berdasarkan agama, berdasarkan apa gitu kan. Nah itu Pendapatan. signifikasi yang nanti berkaitan dengan populasi sosial gitu. Dan signifikasi formal pemilu. Makanya, nah struktur formal pemilu itu biasanya kan disimbolisasinya kan jujur, adil, bla bla bla. Bukan. Jurdil. Jujur, adil, apalagi? Jujur, Jaksana. adil, Lu berdurdil. oh jujur, adil, damai. Nah, Oh. Apa yang sekarang? Nah, makanya para capres itu kan berlomba-lomba untuk menempatkan diri menempatkan sebagai diri dalam sebagai struktur seperti itu. Jadi signifikasi saya membela pemilu yang damai, Ah. jujur dan adil. Nah itu memang para capres harus selalu menggunakan signifikasi ini terus-menerus. Itu nggak boleh. Mulai deh. Mas ngantuk lagi nih Mas. Pelanggaran ini Mas. Siram kopi dulu ya. Aku, dia ingat masa-masa kuliah gitu Iya sih, ya. waktu kuliah aku tidak terus sih di kelas. Nah itu. Bisa lulus ya. Nah itu. Kemudian ada signifikasi formal parpol. Nah, signifikasi formal parpol ini biasanya direpresentasikan dengan program-program. Program ya. Oh ya, program capres itu program parpol itu. Betul. Tapi juga bisa juga signifikasi parpol itu dia dekat dengan siapa? Termasuk soliditas parpol. itu Soliditas juga. parpol, kalau ini party ID. Oh, iya. Tapi kalau ini lebih ke signifikasi bahwa dia merepresentasikan parpol itu. Itu. Nah, kalau misalnya orang dalam parpol ketua umum misalnya gitu, dia ternyata mendapatkan respon atau diskursif dari masyarakat jelek dan capres ini dekat dengan dia, maka kecenderungannya dia goyah. Nah, kita ambil contoh misalnya di PDIP lah aja gitu ya. Ganjar kan PDI gitu. Nah, Ganjar PDI, Dekat ya. dengan Ganjar PDIP. PDI. Kemudian dia jadi petugas partai oleh Megawati. Dan dalam satu survei di asosiasi kami itu ya, asosiasi orang-orang ganteng gitu. Asosiasi orang-orang ganteng. Daftarnya di mana, Mas? Daftarnya di mana? Ahok. Itu tidak terpublikasikan ya, tapi data itu sudah tersebar di kalangan khusus itu. Oke. Bahwa signifikasi terkait Megawati itu sangat jelek hubungannya dengan Ganjar Pranowo misalnya sampai level-level tertentu. Nah, ya ini karena signifikasi formal parpol ini memang sangat berpengaruh besar. Karena ada tadi ya signifikasi populasi, signifikasi pemilu, signifikasi formal parpol. Nah, sekarang ditambahin nanti ada lagi signifikasi digital. Gimana itu Mas? Signifikasi sosial masyarakat digital. Karena gini, kehidupan masyarakat digital ini kan sudah menawarkan bentuk-bentuk baru tentang kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari masyarakat digital itu apa sih? Nilai-nilai norma baru masyarakat digital itu apa sih? Nah, para capres harus bisa menciptakan signifikasi ini. Membuat struktur baru di konteks Signifikasi menciptakan bahasa simbolik yang bisa mencerminkan kebutuhan masyarakat digital. mungkin bikin konten gitu termasuk Kalau dulu kan misalnya Jokowi menggunakan istilah salam dua jari. Nah, itu jadi hashtag yang nyebar banget itu ya. Kemudian Pak Prabowo memakai anti asing. Itu juga nyebar banget. Ganti presiden misalnya gitu. Nah, itu struktur signifikasi dalam digital. Kira itu aja udah ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apakah para capres ini sudah siap dengan signifikasi ini? Misalnya kita bayangin Prabowo, dia itu kira-kira signifikasi populasi apa? Apakah dia agamis? Kayak coret. Kemudian apakah signifikasi merakyat? Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Iya. Nah, tinggal buat perbandingan dengan Dengan Ganjar Pranowo Ganjar, misalnya gitu, yang lebih besar mana gitu yang ya. lebih merakyat siapa? Kalau analisis sosiologisnya lebih besar Ganjar. Iya. Ya. Maka signifikasi populasi lebih besar Ganjar. Jadi possibility bahwa suara Ganjar itu bisa mengalami peningkatan ini dari sisi kultur dari sisi ini masyarakat tadi ya, sendiri itu bisa gitu loh. Nah, tinggal timnya aja bisa nggak ngelola gitu ya. Kalau timnya mau itu ya harus ke Populus Center untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Terus sekarang Jualan. Oke, itu struktur signifikasi tadi.
structural properties itu di dalamnya ada signifikasi. Kemudian yang kedua dominasi. Unsur dari structural properties itu adalah dominasi. Dominasi ini artinya kemampuan sumber daya. Sebenarnya ada kaitan dengan modalitas ya. Tapi sebutkan aja di sini sumber daya, material maupun kompetensi, kewenangan. Artinya capres-capres itu harus punya kemampuan sumber daya baik material maupun non material untuk mengirimkan signifikasi itu nanti ke dunia interaksi, dunia masyarakat. Kalau dia nggak punya, termasuk knowledge capacity. Kalau misalnya seorang capres ditanya bla 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 bla, dia jawabnya distorsi kemana mini. Ya. Oh itu kemungkinan besar dalam masyarakat, terutama masyarakat perkotaan itu nggak akan di ini ya. Tapi di masyarakat pedesaan mungkin karena meliu-liu itu terlihat sangat cerdas mungkin bisa jadi. Nah, sekarang kan gini, kalau misalnya yang sekarang yang tertinggi elektabilitasnya kan Prabowo dengan Ganjar. Ya. Nah, kalau misalnya Prabowo sama Ganjar dijejerkan, diskusi maraton panjang dan Prabowo mengalami kesulitan, Kecedet misalnya gitu ya, kecedet, kesleo atau kelelahan. Gitu ya, itu akan dianggap sebagai dominasinya knowledge inability, jadi nggak punya kemampuan pengetahuan. Nah itu juga akan menjadi diskurs dan membuat masyarakat berpikir ulang. Itu ya kemungkinan ini ya. 2019 pernah tuh pas sama Jokowi. Yang mana tuh? Yang soal TPID, tim pengendali inflasi daerah kalau nggak salah. Oke. Iya. Dalam debat waktu itu. Iya, aku ingat. Berarti memang nanti debat itu juga menjadi salah satu iya, itu sangat penting banget dalam masyarakat kita itu untuk melihat aspek dominasi tadi. Betul. Nah, yang ketiga adalah legitimasi. Legitimasi pembenaran norma-norma tertentu gitu ya. Aku bicara tentang kebijakan pembangunan karena aku punya kompetensi, aku belajar ilmu hukum, ilmu pemerintahan, aku belajar akmil dan lain sebagainya. Ini tergantung timnya mengelolanya bagaimana gitu ya. Kemudian juga aku sudah pengalaman mengelola pemerintahan bla 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 bla. Nah, masalahnya 3 capres punya itu semua. Nah, nanti tinggal diperbandingkan aja kan, diperbandingkan gitu. Mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat? Itu. Mana yang paling kuat dan itu juga sesuai dengan persepsi masyarakat juga toh. Nah, sebenarnya ada strategi untuk membuat persepsi masyarakat ngikutin gitu ya. Nanti ada caranya gitulah. Tunggu di Kepo selanjutnya. Loh, sumber. Udah ini. Padahal lalu menarik itu. Aku tiba-tiba kaget nih. Tadi Kalau aku mereka udah pengen pinjam tahu ya harus ke Kepo. apa. Mereka datangin Kau udah studio Kepo. kelar. Harus datangin studio Kepo gitu. Nah, terus apa nih? Nah, ada tadi yang struktural properties yang pertama, kan sebenarnya banyak banget. Nah, yang kedua itu tadi yang disebutkan Mas Dim. Apa tadi? Yang mana ya? Lupa ya. Ini udah mulai mules ini Soy. Modalitas. Aku tahu loh tadi mau jawab modalitas. Padahal kamu tadi nguap. Nah, modalitas. Jadi tadi structural properties atau perangkat struktural. Yang kedua adalah aspek modalitas. Nah, modalitas itu sebenarnya diambil dari unsur dominasi tadi, yaitu sumber daya ya, resource alokatif dan otoritatif. Alokatif itu material dan otoritatif ya itu kompetensi dan sebagainya. Jadi hampir sama dengan dominasi atau? Iya, itu sebenarnya diambil dari sana. Tapi penempatannya harus tersendiri dalam mengelola ya. Nah, sekarang sumber daya alokatif dari ketiga capres ini mana yang paling besar? Mana Mas Dimas? Agak susah nih, cuman contohnya dulu apa nih? Ya, anggap aja misalnya modal uang lah, uang gitu. Siapa yang paling besar gitu. Wah, aku nggak tahu kalau itu kita agak sulit ya. Agak sulit. Tapi contohnya itu ya untuk melihat modalitas salah satunya itu. Ya kayak misalnya aku gini ya, aku kan tadi punya 50.000 mana, mau seru banget ya. 50.000. Ya, aku bisa mempengaruhi perilaku memilih kalian. Nah, kamu pilih aku atau tergantung orangnya juga kan berarti. 50.000 dapat apa ini? Itu yang disebut dengan diskursif. Itu nanti ada penjelasannya lagi. Tapi paling tidak bagi capres atau aktor ya. Aktor ini kan individual dan kolektif. Artinya ketika kita bicara capres itu sebenarnya bicara individu capres dan individu-individu yang ada di belakangnya. Nggak bisa satu. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah interaksi. Jadi menciptakan dunia interaksi secara independen. Jadi nggak boleh. Jadi itu prinsip pertama.
bagaimana Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan itu menciptakan dunia interaksi yang sendiri-sendiri lah katanya itu ya. Jadi ini duniaku, itu milikku. Jadi ketika orang datang ke dunia interaksi, this is belongs to Ganjar, belongs to Anies dan lain sebagainya. Ya, nah nanti pengelolaannya akan adalah ya nanti yang disebut dengan sistem memilih. Jadi tiga aspek tadi, unsur strukturasi, perangkat struktural, modalitas, interaksi itu nanti akan menciptakan yang disebut dengan sistem. Kalau kita hanya menyebutnya sistem. Lalu kalau ini berkaitan dengan memilih ya sistem memilih. Jadi ketika tiga ini bisa dioperasionalkan secara optimal, maka masing-masing capres itu akan menciptakan sistem memilih. Artinya apa? Yaitu berbagai praktik-praktik yang diproduksi dan direproduksi. Artinya praktik yang diciptakan dan diciptakan ulang. Dalam hal ini pengertiannya praktik yang aku mendukung Ganjar Prabowo misalnya. Anies, jedanya agak lama ya. Ganjar Prabowo. Karena jalannya agak jauh. Iya. Ganjar Prabowo, Anies misalnya gitu ya. Aku lali ya, mau tekan sampai mana coba? Sampai jauh ya tadi. Sampai jauh. Menjengkelkan. Obrolannya sudah mulai melelahkan ini. Jadi satu lagi, dua lagi, tiga lagi, empat lagi. Jadi sistem sosial memilih, sistem memilih lah, bukan sistem sosial, sistem memilih itu ketika aktor dalam masyarakat itu menciptakan ulang dukungan berdasarkan alasannya biasanya salah satu dari signifikasi tadi atau kombinasi. Ya, biasanya sih kecenderungannya selalu ada yang measure ya. Oh, lebih ke signifikasi populasi. Makanya di setiap konteks akan beda-beda. Nah, itu yang harus diperhatikan di tim sukses mereka lah ya. Kita kan bukan orang tim sukses itu. Ya, itu memang bukan. Independen. Nah, itu yang kemudian kita akan lihat tim mereka sudah meng-create sistem ini enggak? Nah, sistem ini kan nanti ada 3 yang diciptakan. Aku harus nyontoh nih. Contekannya apa ya? Berat nih, agak berat ya. Seorang Mas Novi aja mencontek. Aku nulis sendiri lali-lali dewe. Jadi ada 3. Sebelum ke sana. Jadi dalam sistem itu, agar sistem ini terbentuk, yang dilakukan oleh para capres harusnya adalah melakukan 2 proses. Integrasi sosial dan integrasi sistem. Nah, ini kunci, Bung. Kunci ya? Kunci. Integrasi sosial dan integrasi sistem. Nah, jadi bagaimana mengintegrasikan signifikasi tadi, signifikasi populi, signifikasi populasi itu ke dalam sistem. Itu strateginya 2, integrasi sosial dan sistem. Nah, integrasi sosial itu adalah interaksi yang sudah diciptakan harus dengan social physical contact. Artinya interaksi langsung lah. Kampanye langsung itu. Ya bisa kampanye, itu door to door, datang ke sana. Maka pada pemilu yang sebelumnya Pilpres, Jokowi itu turun ke lapangan lebih banyak daripada Pak Prabowo. Maka integrasi sosial dia, signifikasi dia lebih mapan, lebih terserap. Maka masyarakat kemudian praktiknya ya kalau memilih Pak Jokowi menjadi wajar. Integrasi sosialnya lebih banyak. Nah, yang kedua, entah itu ketemu dengan kiai langsung, ngobrol dengan masyarakat langsung. Itu Pilgub juga begitu DKI waktu itu. Iya, sama. Iya kan? Belusukan ya. Kan ya. Berarti itu bagian dari integrasi sosial Ahok ini. waktu itu terpusat di mana tuh? Dia kan kampanye terpusat di itu aja. Di hanya beberapa titik. Di rumah pemenangannya atau apa gitu. Jadi secara berkala ngundang berbagai. Karena waktu itu masih mungkin penerimaan publik udah mulai turun ya sejak dia. Makanya dia nggak leluasa turun. Iya. Yang turun ini ya. Nah, itu. Nah, apa? Itu integrasi sosial sama integrasi sistem. Integrasi sistem itu sifatnya signifikasi disosialisasikan dalam orang-orang interaksi yang sifatnya tidak harus langsung. Itu melalui media sosial, nelpon. Nah, itu seringkali dilakukan oleh Ganjar.
telepon, hai gimana lapakmu bagus enggak? Nah, itu sebenarnya integrasi sistem. Makanya aku sih ya walaupun bisa salah prediksiku, kekuatan Ganjar itu sebenarnya bagus di dalam di model signifikasinya ini. itu kuat sebenarnya harusnya ya dengan model ini ya. Kalau dibandingkan yang lain kan beda. Yang aku nggak banyak melihat misalnya Anies Baswedan melakukan hal itu. Atau mungkin Anies dan Prabowo itu tidak terpublikasikan dengan baik kali ya? Atau mungkin kalau melakukan itu? di era digital ini nggak mungkin nggak terpublikasikan, Oh, okay. bahkan wajib harus terpublikasikan. Karena itu bagian dari modalitas tadi. Ya itu proses integrasi tadi, menciptakan ruang-ruang interaksi gitu ya. Makanya ketika kita, ya kalau sekarang yang sederhana yang tadi aku maksud dengan dunia interaksi yang khusus belongs to gitu ya, ya Instagramnya masing-masing gitu ya, TikToknya masing-masing. Tapi nanti ke wilayah mana yang disebut dengan enclave atau enclave pemilih itu ya, bentengnya pemilih itu juga disebut seperti itu. Ya. Integrasi sosial kemana? Nah, integrasi sistem ini juga sangat penting ya. Cuman porsinya juga anggap aja ya sama-sama 100-nya lah gitu ya. Sama-sama penting. Kalau misalnya yang integrasi sistem 100, yang integrasi sosial cuma 50, itu akan bahasa Jermannya apa? Jomplang gitu ya. Oke. Jadi enggak efektif. Ngantuk. Kalau bahasa Jawa Timurnya Jombang. Itu kota dong. Itu kota. Nah, oke, jadi itu ya. Nah, kemudian kalau kita mau ngelihat siapa calon pemenangnya dengan dengan pendekatan teoretik strukturasi tadi, itu sebenarnya kalau aku bisa melihatnya kemana gitu. Tapi itu rahasia. Rahasia. Dijawab aja lah sendiri nontonnya. Ya nanti dijawab sendiri. Tapi kan dinamis ya Mas. Itu ajak nggak? Dinamis. Dinamis kan? Makanya kalau aku melihatnya dari praktik para capres, memang ketika praktik capresnya bisa membuat Betul. tadi aspek unsur dualitas Memperkuat mana itu ya bisa makanya analisis ini menjadi lebih akurat memang ya 3 bulan sebelum pencoblosan itu biasanya sangat akurat. Dan aku menggunakan ini pada beberapa kali periode pemilihan presiden ya, dan itu tepat. Alhamdulillah tepat itu ya. Oh, luar biasa sekali. Intuisinya melebihi. Ya sebelumnya aku semedi dulu di lereng Gunung Merapi. Oh iya. Lereng Gunung Merapi. Pansitnya udah. Ternyata memang rumornya Mas Novi sebagai dukun itu ada dasarnya. Dukun ilmiah. Dukun ilmiah. Dukun bukan. Jadi orang-orang itu nggak tahu. Aku dikira aja bisa ngeramal gitu ya. Padahal pakai teori strukturasi. Nah, dari 3 itu 3 kan? 3. Nah, itu sekarang tinggal bagaimana mengelola itu. Para timnya itu, para tim sesnya lah, itu mengelola itu. Kalau pengelolaannya bagus, ya mereka akan full damage lah istilahnya. Sekarang damage kuat gitu, sehingga bisa menciptakan sistem. Nah, sifat dinamis itu nanti akan makanya kalau sekarang sudah terbentuk bagus, harus ada satu kelembagaan yang harus disiapkan untuk mengelola dinamika itu. Kalau Giddens itu menyebutnya sebagai reflexive monitoring of action gitu ya. Jadi memonitor secara reflektif berbagai tindakan-tindakan dia sendiri. Oh gitu. Dan itu harus ada tim khusus juga. Walaupun capres, untuk bisa melakukan itu yang harus memiliki yang disebut dengan knowledge ability tadi. Itu bagian dari dominasi tadi ya. Itu harus dipasang itu. Nah, kalau capres-capres itu memiliki knowledge ability, dinamika itu bisa dia gunakan untuk ketika dia turun dia bisa perbaiki. Dan dalam teori strukturasi itu di situ ininya kekuatannya gitu. Terus tapi kalau berbicara teori strukturasi sebenarnya kita ini masyarakat tuh alam bawah sadar kita itu sedang dibentuk oleh struktur gitu kan? Iya. Untuk terpengaruh terhadap tidak. Jadi kalau dalam teori strukturasi individu dan kelompok atau agensi atau aktor itu ya, itu tetap memiliki kebebasannya sendiri. Oh, iya. Nah, ketika dia melakukan tindakan tertentu, apakah itu tindakan memilih, tindakan membeli barang dan lain sebagainya, itu hasil diskursif dia dengan itu nggak purely karena terpengaruh, tapi nggak dia purely, punya gitu ya. Misalnya gini, kalau ketemu dengan orang tua harus sopan. Makanya kan ada yang gayanya mari, ada yang kan beda-beda. Oh, ya kan? Bahasa simbolisnya simbolnya beda-beda. Terus gini, terus itu betul. bagian dari
mempelajari struktur yang sudah Betul. ada, yang sudah settle. Hasil tindakan, hasil respon timbal balik lah ya. Itu. Nah, maka yang harus kita lihat di dalam manajemen tadi ya, manajemen strukturasi lah katanya gitu ya, untuk pemenangan pemilu itu harus melihat dua unsur dasar yang menciptakan dinamika yang dinamis itu, yaitu kesadaran diskursif, rasio diskursif itu ya, praktek diskursif. Jadi masyarakat itu ada aktor-aktor yang sifatnya itu selalu mempertanyakan, ya, kritis itu ya. Dan bisa jadi berbeda pandangan. Wah, harusnya nggak boleh dong, masa capres cuman bisa lari-lari gitu ya. Kemudian muncul diskusi, capres masa cuman jalan pelan, nggak bisa ngejar, kita kan butuh capres yang cepat, ya, misalnya gitu ya. Itu praktek diskursif. Kemudian yang kedua, yang ini nanti menjadi basis sistem tadi, sistem memilih itu adalah praktek rekursif. Praktek Rekursif. Rekursif itu artinya itu tadi, walaupun beda-beda sebenarnya tetap sopan sama orang tua, tetap milih Prabowo, tetap milih Ganjar misalnya gitu. Ya, nilainya tetap sama, tapi itu rekursif. Nah, kalau diskursif ini yang harus dimenangkan dengan cara knowledge ability para capres tadi. Karena sifatnya kan diskusi ya, diskusi wacana ya, wacana terus, sehingga mereka kemudian masuk ke dalam rekursif. Nah, itu ada pengelolaan strukturasi katakanlah gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Saya ini udah puyeng ini berat sekali nih. Ini diskusi kita sore hari ini. Tapi ini ya, kalau di kalangan ini mungkin ada masa sosiologi ya. Mereka dulu kan soalnya juga minta contoh analisis. Nah, ini sekalian lah gitu ya. Sekalian itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk melihat bukan hanya pencapresan gitu ya, bahkan dalam konteks apapun gitu, dalam praktek perusahaan misalnya, dalam praktek implementasi kebijakan itu bisa. Ya maksudnya melihat apa ya, teori strukturasi itu mungkin basicnya dari ekonomi kan, ya hidden kan. Kita bisa melihat pisau itu untuk melihat politika, bisa melihat dinamika yang ada di masyarakat kan, gitu. Betul. Jadi gitu. Ini sudah capek. Capek. Nah, Okay. Terakhir closing mungkin kakak Dimas ingin memberikan kesimpulan dari diskusi kita sore hari ini. Iya nih. Paham nggak? Yang jelas Yang jelas gini ya. Artinya apa Mas Dimas? artinya begini. Apa yang disampaikan sama Mas Nofri ini sedikit banyak mencerahkan. Iya, betul. Mencerahkan dan mungkin menambah hasanah gitu ya. Betul. Kalau dalam politik itu, ilmu politik maksudnya, memang hanya statistik saja, Mas, itu akan kehilangan relevansinya kalau tidak didukung oleh perangkat-perangkat lain. Ya, makanya kalau kita di Indonesia aja nih soal perilaku pemilih, lebih dulu ngetren soal santri kiai abangan, yang diamati lewat pengamatan ya, pengamatan itu kan kualitatif ya. Bisa etnografis. Kemudian ada itu orangnya itu. Mana? ini. Kebetulan ada di situ tuh. Pas banget itu. Dan saya Pas banget ada yang bilang. antropologi ya. Di rumpun ilmu sosial dia paling banyak dibicarakan, Iya, terutama di politik ya. Jadi banyak dikutuk juga. paling banyak. Iya benar. Kalau survei atau statistik menunjukkan ada orang memilih, kalau dulu ya PDIP, Golkar, P3, itu kan baru temuannya aja. Penjelasannya apa kan gitu? Iya. Penjelasannya, ada orang yang merasa lebih terikat dengan pamrih praja, PNS gitu ya. Ada orang yang lebih terikat dengan langgar-langgar di lokalnya. Tahu langgar nggak? Tahu, surau. Wih. Tubuhnya surau kami. Tahu kan? Buku. Oh iya. Itu karyanya Agatha Christie ya itu ya. Bukan. Robohnya surau kami itu Agatha Christie bukan? Siapa itu? Siapa Lip? Nggak tahu. Pernah dengar cuma lupa ya? Wah, ini sastra. Ini literasi sastranya ini. Padahal aku cuma ngetes saja, padahal bukan karyanya Agatha Christie. Tapi itu karyanya Itu dia dah namanya. Itu sih, jadi memang
melengkapi ya, melengkapi hasanah untuk terutama yang sekarang lagi berjalan kan fenomenanya atau eventnya Pilpres. Betul, Ya, betul. itu melengkapi banget sih. Keren lah. Ya makanya kemudian kalau dari Lebih si- komprehensif lebih ketimbang komprehensif. yang hanya politiknya aja. Ya, soal dia orang NU. Kalau di Amerika dia lebih dekat dengan nilai Demokrat atau dengan nilai Republik gitu ya. Dia orang yang pengambilan keputusannya seperti apa gitu ya. Jadi, itu lebih lengkap sih. Makanya kalau dari sisi praktis metodologisnya kita lebih sering mengenal istilah mix method gitu. Bagian dari itu ya kali. Ya mungkin kalau ditarik ini Enggak. Nah, ini harus gue luruskan. Metodologi tetap 4 ngikutin tadi. Yo, Metodologi dalam positivisme, metodologi dalam humanisme, eklektik dan sebagainya. Tapi kalau strukturasi atau kritik atau itu nggak pernah menggunakan istilah mix method. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalaupun mix method pun pemahamannya juga nggak kemudian kita penelitian survei, gitu ya, metodenya survei. Dimarahin. Kemudian tiba-tiba ada kita saat itu penelitian kualitatif di beberapa lokasi aja, kemudian kita gunakan untuk menginterpretasi survei, itu nggak bisa. Secara metodologi itu udah Salah kaprah. kesesatan. Ya. Kegelapan. Tapi kalau untuk menambah wacana atau menambah hasanah bagi penelitinya sendiri nggak apa-apa. Ya, ini yang agak secara sains sosial itu yang hati-hati lah. Betul. Mix method oke, cuman nggak bisa digunakan untuk karena keduanya metode kualitatif. Jadi metodologi humanisme metodenya kualitatif, metodologi positivisme metodenya survei. Jadi salah kalau menggunakan istilah metodologi survei, itu salah. Metode survei. Betul. Perhatikan itu ya. Untung kita selalu benar. Bukunya banyak gini, kalau salah gimana? Kalau salah gitu. kebangetan. Metode survei. Jadi kalau ada kalangan-kalangan lembaga survei yang aku baca itu metodologi survei itu yang lulusin dia siapa gitu loh di kuliahnya gitu loh. Mungkin salah ketik kali Mas. Bukan, itu copy paste. Oh iya, copy paste aja salah. Ya gitu aja lah, dikit-dikit aja. Itu kenapa kita perlu ngobrol-ngobrol sama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia. Oke. Tariannya sangat bagus sekali. Sudah ini diskusi kita, ada closing statement? Sudah tadi. Sudah ya. Olive lah, Olive. Saya izin mau tidur. Oke, begitu teman-teman, diskusi kita hari ini cukup berat dan silahkan diresapi apa yang disajikan oleh Mas Nofri dan Mas Dimas. Terima kasih. Selamat sore. Kepo.